Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ruwaida Laila Rosa, Sufiyah Maulida Fitri, Taufik Hariri, dan Zahro Nur Karimah. Kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Manajemen Konflik Pesantren. A. Pengertian manajemen dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat bagaimana cara orang untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Encyclopedia of the Social Science, yaitu suatu proses di mana dilaksanakan tujuan dan selalu diawasi. Carey R. Terry, cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. Manajemen sebagai suatu kolektivitas. Manusia merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang manajemen penanggung jawab hingga tercapainya tujuan manajer. Manajemen sebagai ilmu sains dan sebagai seni manajemen. Sebagai suatu ilmu dan seni, bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip manajemen. Mary Parker Follett, manajemen sebagai seni. Dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, manajemen adalah suatu ilmu dan seni. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Bentukan sebagai ilmu pengetahuan diteliti dengan metode ilmiah yang dirumuskan dalam suatu teori untuk dihubungkan dengan prinsip-prinsip manajemen. Manajemen sebagai suatu seni untuk mencapai tujuan perlu kerjasama dengan orang lain. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditentukan. B. Pengertian konflik. Pada hakikatnya, konflik dapat diartikan sebagai relasi psikologis yang antagonis, sikap emosional bermusuhan, struktural nilai yang berbeda, interaksi yang antagonis, jelas berbentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung hingga pada bentuk perlawanan terbuka. Konflik dapat juga didefinisikan sebagai suatu keadaan yang di dalamnya terdapat kecekcokan maksud antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan. Stepanova menyatakan bahwa konflik ialah istilah yang mencakup beragam kepentingan atau ketidaksetujuan yang berbeda disebut dalam sejumlah cara termasuk perselisihan, benturan kepentingan, kepentingan bersaing, atau sekedar masalah. Menurut Jones, konflik organisasi ialah pertentangan yang terjadi ketika perilaku orientasi sasaran dari satu kelompok berbenturan atau terancam oleh sasaran-sasaran kelompok lain. Lebih luas lagi, Siti berpendapat bahwa konflik berkaitan erat dengan suatu motif tujuan, keinginan, atau harapan dari 2 individu atau kelompok yang tidak dapat berjalan secara bersamaan. Pada hakikatnya, konflik merupakan segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara 2 atau belah pihak. Konflik merupakan suatu realitas unik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang disadari dan senantiasa mengiringi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam kata konflik terkandung banyak pengertian, ada pengertian negatif, netral, dan pengertian positif. Yang pengertian negatif, konflik dikaitkan dengan sifat-sifat animalistik, kebuasan berbasis kekerasan, penghancuran, perusakan irasionalisme, huru-hara tanpa kontrol emosional, pemogokan perang, dan lain sebagainya. Dalam pengertian positif, konflik dihubungkan dengan peristiwa petualangan, tantangan inovasi, hal-hal baru, pembersihan, pembenahan, pembaruan, pemurnian, perkembangan, rasionalitas, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian netral, konflik diartikan sebagai akibat biasa dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda dengan kepentingan dan tujuan hidup yang berbeda pula. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik adalah akibat dari ketidaksepahaman dan ketidaksesuaian baik antara individu ataupun kelompok dalam hal memenuhi tujuan yang berakibat.
Pengertian manajemen konflik. Konflik antar individu atau antar kelompok dapat menguntungkan atau merugikan bagi kelangsungan organisasi. Oleh karena itu, pimpinan organisasi dituntut memiliki kemampuan tentang manajemen konflik dan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Manajemen konflik merupakan suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk mengendalikan situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Bagi pihak yang di luar konflik sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan. Hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Sedangkan menurut Hendricks dalam Chiral, manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi konflik. Dalam pengertian yang hampir sama, manajemen konflik adalah cara yang dilakukan pimpinan dalam menaksir atau memperhitungkan konflik. Demikian halnya Kriblin J. dalam Chiral mendefinisikan manajemen konflik sebagai teknik yang dilakukan pimpinan organisasi dalam mengatur konflik dengan cara menentukan peraturan dasar dalam bersaing. Menurut Wirawan, manajemen konflik ialah proses pihak yang terlibat perselisihan atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik adalah langkah-langkah yang diambil oleh pihak ketiga atau para pelaku konflik dalam mengarahkan konflik ke arah solusi yang memungkinkan menghasilkan penyelesaian perselisihan. Strategi penyelesaian konflik di pesantren. Kegiatan pengelolaan pesantren yang terus-menerus tentu akan memiliki potensi konflik yang harus mendapatkan perhatian dari para pengasuhnya. Menimbang bahwa di dalam dan di luar pesantren terdapat berbagai kelompok komunitas pesantren. Oleh karena itu, konflik juga dapat terjadi di antara para dewan asatidz di dalam pesantren. Mengingat konflik dapat terjadi pada individu kelompok, kelompok individu, kelompok-kelompok atau organisasi. Hal ini tidak terbatas pada santri dan asatidz saja. Konflik antara santri dengan kiai atau kiai dengan dewan asatidz, kiai dengan yayasan, kiai dengan masyarakat atau yayasan dengan masyarakat dan seluruh komponen dalam pesantren tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik. 5 strategi adalah al-tabayun, al-syura, tahkim, al-islah, dan sikap al-wafu. Yang pertama, melakukan al-tabayun atau klarifikasi. Dalam hal ini, al-tabayun dijadikan sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi. Yang kedua, melakukan tahkim atau upaya mediasi. Dalam hal ini, upaya tahkim dilakukan sebagai salah satu cara mendamaikan dua belah pihak yang tengah berkonflik dengan mendatangkan mediator sebagai juru damai. Yang ketiga, melakukan al-syura. Upaya ini ditempuh guna memecahkan persoalan dengan mengambil keputusan bersama. Yang keempat, sikap al-wafu. Ketika terjadi konflik, maka masing-masing pihak cenderung mempertahankan ego sektoral mereka, sehingga al-wafu merupakan indikator awal lahirnya kebaikan dan ketakwaan seseorang. Yang terakhir adalah sikap al-islah. Setelah upaya saling memaafkan, maka tekad untuk berdamai pun menjadi sebuah keharusan guna mencapai penyelesaian konflik yang paripurna. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.